Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tutorial Modbus FX3U sebagai slave dan laptop sebagai master. Jadi lebih tepatnya saya akan membuat komunikasi Modbus 2 FX3U sebagai slave dan laptop sebagai master. Jadi slave-nya ada dua dan masternya ada satu. Oke, pada tutorial kali ini akan membahas video mengkomunikasikan laptop dengan PLC FX3U dengan protokol Modbus. Laptop sebagai master dengan bantuan software Modbus Pool. Jadi pada laptop kita tidak bisa langsung menggunakannya sebagai master, melainkan kita harus menginstal dulu software Modbus Pool, baru kita bisa menggunakan protokol Modbus. Sebenarnya tidak hanya software Modbus Pool ya, ada software-software lain, bahkan bisa kita buat pemrogramannya sendiri lewat bahasa pemrograman yang mensupport protokol Modbus. Namun untuk demi kesederhanaan dan kemudahan, kita menggunakan software yang sudah ada saja, ya, yang bernama Modbus Pool. Tulisannya Modbus Pool, ya, Modbus Pool. Nah, kemudian untuk sisi slave, saya menggunakan dua FX3U sebagai dua buah PLC FX3U sebagai slave dan converter USB to serial. Jadi saya menggunakan dua slave FX3U, namun karena laptop saya tidak ada soket untuk serial RS485, maka saya menggunakan converter USB to serial 4 RS485 baru bisa digunakan sebagai media penghubung antara PLC FX3U dengan laptop. Nah, jadi gambarannya seperti ini, gambaran wiringnya. Ini laptop, ini USB to serial RS485, dan ini adalah dua buah PLC FX3U. Nah, wiringnya seperti ini, wiringnya A disambungkan dengan A, dan yang ini bercabang, dan ini B disambungkan dengan B, dan ini bercabang ke B. Nah, ini adalah dua buah. Jika kalian memiliki 3, maka ini tinggal ditarik lagi. Ini A dengan A yang ketiga dan B dengan B yang ketiga. Jika misalkan kalian mempunyai 3 dan seterusnya. Jadi ini bisa lebih dari 2, bahkan 10 juga bisa. Cuman ada batasannya. Jadi tidak bisa lebih dari berapa gitu, coba saya lupa. Intinya bisa 20 juga bisa, 20 FX3U, 20 PLC juga bisa intinya. Namun saya tidak pernah mempraktekkan performanya, apakah performanya akan lambat atau gimana. Jadi pada praktek kali ini saya hanya bisa mempraktekkan dua buah PLC FX3U sebagai slave. Oke, kita lanjutkan. Ini sisi wiringnya, kita lanjutkan ke sisi setupnya. Nah, setupnya dari sisi Modbus master, karena kita menggunakan
Modbus pool di laptop. Nah, jadi settingannya, karena kita menggunakan Modbus master, karena laptop kita gunakan sebagai Modbus master, maka setupnya seperti ini. Nah, data length 8, parity non, stop 1, baud rate 9600, dan yang paling penting adalah ini, protokolnya Modbus RTU. Nah, untuk yang slave dari PLC yang pertama sama seperti ini setupnya, cuman untuk protokolnya kalian harus mengeset Modbus slave. Jadi yang master ini protokolnya Modbus RTU, dan yang ini Modbus slave. Yang slave kedua juga seperti itu, protokolnya Modbus slave, cuman slave ID-nya ini 2, sedangkan yang ini slave ID-nya 1. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini dasar-dasar program PLC sebagai Modbus slave. Jadi ini adalah ladder untuk program PLC sebagai Modbus slave. Nah, ini adalah spesifikasinya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, jadi saya tidak perlu mengulas lagi. Intinya adalah yang ini yang membedakan. Jadi ini adalah setup untuk mengeset sebagai Modbus slave, dan yang ini adalah setup untuk mengeset berapa slave ID-nya. Jadi ini adalah ladder untuk setup sebagai Modbus slave, dan yang di bawah ini adalah setup untuk slave ID-nya. Slave ID. Nah, ini slave ID-nya. Slave ID dari Modbus slave. Untuk Modbus slave itu mempunyai slave ID ya, sedangkan yang master ini tidak punya slave ID karena ini bukan slave. Jadi master dalam protokol Modbus RTU ini hanya ada 1. Untuk 2 ini kayaknya nggak ada. Jadi master hanya 1, sedangkan slave lebih dari 1. Nah, kemudian sebagai tambahan, saya tambahkan program ini biar nanti ini bisa menyalakan output Y0 sampai Y5, karena nanti saat saya menyalakan coil ini ternyata tidak menyalakan ini, cuma menyalakan auxiliary-nya atau relay bantunya, relay internalnya. Jadi saya untuk menyalakan ini harus saya buat ladder sendiri agar menyalakan output Y0 sampai Y5. Jadi saya buat ladder seperti ini. Jadi ketika M0 ini nyala maka ini nyala, ketika ini nyala maka ini nyala, dan seterusnya seperti itu. Baru output dari Y0 sampai Y5 ini bisa menyala sesuai dengan yang saya perintahkan. Oke, kita lanjutkan ke programnya. Pertama-tama kita buka dulu softwarenya. Kita buka dulu softwarenya. Nah, kemudian kita buat new project, kita pilih FX3U, kita klik OK. Nah, untuk membuat ladder saya juga sudah buatkan di video tutorial sebelumnya. Jadi untuk kali ini saya akan mendownload program saja biar tidak lama-lama.
Oke, saya nyalakan dulu PLC-nya. Kemudian kita akan mendownload program untuk melihat program yang telah saya buat. Maksud saya mengupload program ke PLC, ke laptop. Jadi istilahnya di sini adalah upload. Kita akan mengambil data dari PLC ya. Kita setup dulu koneksinya. Koneksinya sudah benar, baru kita bisa mengambil data dari PLC. Kita klik ini. Nah, kita eksekusi. Yes. Nah, ini adalah programnya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah untuk setup-nya, ladder untuk setup sebagai slave, dan ini adalah ladder untuk setup sebagai slave ID-nya. Kebetulan ini berarti slave ID-nya dari PLC yang satu ini adalah satu slave ID-nya. Nah, kemudian ini adalah untuk nanti kita mencoba menyalakan Y0 sampai Y5. Ini untuk yang slave ID 1 ya. Jika nanti kalian memiliki dua PLC, maka slave ID-nya kita nanti kita ganti menjadi K2. Jika ada 3, kita ganti menjadi K2 dan 3. Cara gantinya seperti ini. Nah, ini nanti kalian ganti ya. Ini kan K1, berarti jika 2 kalian ganti menjadi K2, kalian masukkan ke PLC, kemudian kalian buat lagi program seperti ini. Kalian buat lagi, kalian ganti ini menjadi K yang selanjutnya, slave ID yang selanjutnya. Ini untuk PLC yang pertama. Enaknya saya ambilkan lagi program dari PLC yang kedua. Saya ganti dulu kabelnya. Biar kalian ada gambarannya ketika saya perlihatkan programnya untuk PLC yang kedua. Nah, kita coba lagi. Ini sudah saya ganti kabelnya. Coba transfer connection test. Ini masih error. Kita coba lagi yang PLC yang kedua. Nah, sudah oke. Itu tadi yang error itu karena kabel saya kurang menancap ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat lagi, mengambil lagi program ke laptop. Jadi program dari PLC yang kedua akan saya ambil ke laptop dan kita lihat isi dari programnya. Kita coba read to PLC. Oh ya, kalian perhatikan ya, ini tadi kan K1. Untuk yang kedua pasti ininya menjadi K2. Itu yang membedakan antara 1 dengan 2, slave ID 1 dengan 2. Kita klik eksekusi. Yes. Oke. Nah, sama saja ya, cuma yang membedakan ini adalah K2. Karena saya mengesetnya fungsinya sama, yaitu software untuk menyalakan Y0 sampai Y5, ladder untuk menyalakan Y0 sampai Y5, maka saya menyamakan isinya seperti ini. Yang membedakan hanya ini untuk penomorannya.
Nah, kali ini saya akan mencoba praktek dari komunikasi PLC sebagai slave. Kita buka softwarenya Modbus Pool, kemudian kita koneksikan. Saya ulangi lagi ya, ini kita koneksikan. Nah, kemudian ini setupnya kita pilih sesuai dengan yang ada di tampilannya. Ini kebetulan COM5 ya, jadi ini saya pilih COM5. Tutorial komunikasi men-setup di Modbus ini juga sebelumnya sudah saya tampilkan ya, jadi kalian lihat saja di video sebelumnya. Jika kalian masih belum paham pada tahap ini, kita klik OK. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita pilih yang ingin kita baca. Nah, ini slave ID 1. Terus kita ingin membaca yang coil kepada slave ID 1. Nah, kemudian kita misalkan ingin menyalakan ini, kita set ini menjadi 1 ya. Nah, lihat ini sudah 1, kemudian ini menyala. Kemudian kita set yang kedua, lihat kita pilih ini, kemudian send. Nah, ini nyala 1, kemudian lihat lagi ini nyala ya lampunya. Nah, ini untuk yang PLC yang kedua ini belum nyala. Kita nyalakan lagi PLC yang kedua. Namun caranya kita harus memindahkan slave ID-nya. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita rubah. Ini tadi kan 1, ini kita rubah menjadi 2. Kita klik OK slave ID-nya, dan muncul seperti ini. Kita baca tadi untuk yang coil ya. Nah, kemudian kita akan menyalakan yang 0, send. Nah, ini sudah 1 ya. Nah, ini menyala, yang ini menyala ya. Kita akan coba nyalakan yang di sebelahnya. Kita nyalakan lagi yang ini, kita send. Ini sudah 1 ya. Kita perlihatkan lagi. Nah, ini ada 2 sekarang yang nyala, berarti ini sudah bekerja ya protokol Modbusnya ya, mengendalikan 2 PLC ini dengan ini. Artinya kita sudah berhasil dalam men-set 2 Modbus slave ini. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang paham atau ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang dalam materi ini. Nanti kita akan mencoba memperbaikinya lagi dengan membuat video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya.